Halo semuanya, kembali lagi di podcast Tara Setra. Podcast lintas seni, suara dan sastra, hanya di Tara Setra. Oke, jadi kali ini kita bakal ditemani oleh dua tamu kita yang sudah melakukan kegiatan pensas. Oke, jadi sekilas saja, pensas ini merupakan output dari sebuah kegiatan WI yang sudah kita bahas di podcast sebelumnya. Jadi buat yang belum tahu WI itu seperti apa, mungkin kalian bisa nonton di video yang sebelumnya. Oke, mungkin dari tamunya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke. Dari siapa? Siapa nih? Aku dulu. Boleh. Halo teman-teman, kenalin namaku Muhammad Taufikur Rahman. Aku dari program studi sastra Indonesia angkatan 2024. Halo, perkenalkan nama aku Carinina Putri dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 24 juga. Oke. Jadi kalian di sini sama ya hitungannya kayak di tamu yang sebelumnya, di podcast sebelumnya, sama-sama dari angkatan 2024 yang sudah melaksanakan kegiatan wisata ilmiah. Jadi pada podcast kali ini tuh kita akan mengulik kegiatan kalian. Berfokusnya itu pada kegiatan pensasnya. Jadi dari kegiatan pensas ini tuh gimana sih kalian melakukan kegiatan itu dari mulai misalnya itu dari kegiatan waktu kalian membagi tugas, mungkin kamu jadi sutradara, kamu jadi aktor, kamu jadi bagian ini bagian itu perasaan kalian gimana ketika kalian mendapatkan peran-peran itu, ketika kalian mendapatkan peran itu deh pokoknya. Siapa dulu nih? Iya. Tentunya sangat kaget ya waktu itu ditunjuk sama sutradaranya. Kebetulan nunjuk aku ini sebagai istrinya si Masud. Istri? Iya. Berarti kalian berdua ini di pementasan itu suami istri? Oh. Kan Iya. Gimana? biar si Nina dulu. Oke, gimana? Iya, kan apa ya? Ceritanya itu apa? Anak wayang. Iya, anak wayang itu ceritanya. Kok Ya kan kamu sutradaranya. Dibongkar dulu. Oh, kamu sutradaranya. Ya, kalau dari aku sendiri pas sosialisasi pensas itu ada pembagian job desk di kepanitiaan. Nah, kita ditunjuk sebagai saya sendiri ya, aku sendiri ditunjuk sebagai sutradara oleh teman-teman. Kemudian kita dikasih pilihan 2 naskah nih. Nah, naskah itu yang pertama ada Anak Wayang sama Bila Malam Bertambah Malam. Nah, itu setelah WI H+3 WI, akhirnya aku sutradara nentuin nih apa nih naskah yang bakalan aku pakai. Terus dari itu teman-teman yang lain udah kebagi kepanitiaannya, koordinatornya udah kebagi. Aku minta ke produser buat ngadain konsolidasi dan bedah naskah rapat itu. Nah, di situ juga penentuan aktor. Setelah gini ya, kan prosesnya singkat nih. Jadi aku ngesting aktornya juga gak yang casting profesional kayak gitu. Cuma ayolah teman-teman sastra ini biar sama-sama belajar gimana sih caranya jadi aktor, terus gimana sih caranya bikin pementasan yang bener, terus itu. Jadi aku langsung aja nunjuk nih, kayaknya teman-teman nih ini cocok. Akhirnya dengan penggambaran yang kayak gitu, aku langsung nunjuk aja nih teman-teman. Aku maunya teman-teman itu konsisten aja gitu. Jadi aku perlu konsisten, gak perlu yang profesional, aku bilang gitu. Cuma ya alhamdulillah ketemunya itu. Dan si Nina ini aku pilih sebagai istri Masud. Kebetulan Masudnya aku sendiri. Iya. Jadi Dari penjelasan kamu tadi, kamu dipilih oleh teman-temanmu sendiri. iya. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa kamu dipilih sebagai sutradara sama teman-teman sendiri? Mungkin ini ya, pas kita PPMB fakultas ada inaugurasi. Nah, kebetulan sastra Indonesia kemarin itu kan juara 1. Nah, itu
sutradaranya aku juga. Pantes. Nggak heran kalau gitu. Nggak heran kalau kamu jadi sutradara 2 kali. Terus kenapa kamu milih dia sebagai istrimu? Apa kamu punya perasaan sama dia? Aduh, kok perasaan ya? Gini, Iya. karena setelah diteliti naskah itu istri Masud kan berlatar desa gitu ya. Terus dia juga perawaannya istri Masud nih kayak apa ya? Primadona desa gitu. Jadi aku ngeliat nih teman-teman dari sastra Indonesia, terutama yang perempuan ya, mana nih yang cocok jadi istrinya Masud. Nah, nyesuaiin kan, otomatis menyesuaikan dengan lawan mainnya. Dengan aku yang kayak gini siapa nih yang cocok nih? Iya, gitu. iya, iya. Kayak mikir tuh, siapa ya milih ini kayaknya, aduh, gak bisa nih, milih ini gak bisa nih. Akhirnya kepikiran ini pertama Nina di opsi terakhirku. Opsi terakhir buat jadi pilihan gitu. Nah, gak deh. Ternyata setelah aku berpikir kayaknya, gak bisa. Ini milih orang itu ya, job desk-nya lebih berat kayaknya. Tapi akhirnya setelah pikir-pikir kayaknya Nina bisa deh. Akhirnya aku milih Nina. Parah sih, aku dijadiin pilihan Kak. Dijadiin second choice. Enggak Iya. sih, kan akhirnya pilihannya cuma kamu. Sek, aku mau tanya lagi dari kamu. Ya. Ketika kamu dipilih menjadi seorang istri dari Masud. Siapa nama perannya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuma istri Masud Istri gitu aja. ya. Oke, ketika kamu dipilih menjadi seorang istri Masud, perasaan kamu gimana? Kaget sih, kan pertamanya itu aku ini masuk divisi konsumsi. Konsumsi, ya. Nah, waktu itu waktu apa ya? Rapat ya. Bedah naskah. Waktu bedah naskah itu aku kayak ngerasa aneh kan, soalnya Kak Ira udah bilang, Nina kamu harus siap ya. Aduh, apa ini? Aku udah kayak ngerasa, aduh apa ya? Apa aku jadi aktor gitu? Aku udah ngerasain gitu. Ternyata bener. Terus waktu itu kan aku kayak nggak siap kan Kak, karena aku kan nggak bisa jadi aktor. Aku bingung banget gimana. Terus kan aku orangnya suka mikir ya, aku mikir berhari-hari, ya Allah ini gimana? Aku kayak nggak nyangka gitu loh jadi aktor. Aku ya udahlah pasrah aja, semoga bisa gitu ya. Ya udah akhirnya. Terus Jangan gitu aja. setelah kalian menjalani itu, kan udah selesai nih ya. Ya. Perasaan kalian gimana? Bahagia atau malah susah, kepikiran, atau mungkin masih ada sesuatu yang mungkin menjanggal di pikiran kalian? Enggak sih, bahagia karena udah tuntas ya. Yang penting tuntas gitu Iya, ya. Yang penting tuntas. Kalau dari peran kalian sebagai seorang suami istri ya, mungkin dari awalnya kalian merasa nggak nyaman, belum kenal jauh lah sama sesama couple-nya ini. Setelah menjalani peran suami istri itu, apa kalian ada perasaan yang mulai tumbuh mungkin? Oh, ngarahnya ke sana ya? Arahnya ke sana, maaf ya. Dari Nina. Dari Enggak Nina, sih. kamu gak ada perasaan sama dia nih? Parah. Enggak maksudnya enggak, kan kita kan profesional aja Profesional gitu aja. ya. Enggak melibatkan perasaan karena anak sastra Indonesia itu sangat friendly ya. Hayalan kalian awal itu pentas ini bakal gagal atau gimana? Enggak sih, mikirnya juga positif. Positif. Pasti pentas ini meriah gitu, kayak banyak yang nonton dan ternyata ya juga banyak yang nonton. Sesuai harapan Iya, berarti ya? ekspektasi, Sesuai harapan, iya. pasti kalian juga merasa ternyata banyak orang yang udah menghargai perjuanganku selama ini gitu ya? Iya. Oke, kalian di sini katanya kan gimana ya? Kalian menjalani 2 job desk sekaligus. Yang pertama jadi aktor dan juga sutradara, yang satunya lagi jadi panitia. Iya. Itu kalian bagi waktunya nggak keteteran nggak? Keteteran sih pasti ya, soalnya kan dua ini kan dua job desk ini kan sangat penting kan. Kalau ada pentas kan pasti ada panitia, kalau ada panitia kan pasti ada pemerannya siapa gitu. Nah itu juga sulit sih bagi waktunya, tapi aku prioritasin
aktor. Aktor. Ya latihan aktornya ini daripada panitia. Soalnya kan panitia udah banyak yang backup kan. Jadi ya udah aku fokus ke latihan aktor itu. Dari teman-temanmu sendiri yang konsum, kira-kira mungkin ada yang merasa kok Nina seperti ini sih, kok Nina nggak bantuin kita gimana gitu. Ya nggak tahu ya kak, tapi kayaknya biasa-biasa aja. Kayaknya sih. enggak ya, Iya, harusnya kayaknya. enggak. Soalnya Kalau ada yang kayak gitu, aku sih yang terbanyak. Soalnya kan sama-sama kebutuhan. iya. Apalagi kalian habis melakukan wisata ilmiah ya, harusnya Iya. keluarga kalian itu udah meningkat lah. Iya. Kalian saling mengerti satu sama lain Iya, itu kesibukannya seperti apa. Jadi ya pasti nggak perlulah diperdebatkan kalau misal ada sesuatu yang menjomplang. Karena kan kamu pasti juga nggak nganggur lah. Jadi seorang Iya. aktor itu sibuknya masya Allah banget. Apalagi sutradara, berat itu kerjanya. Udah sutradara, jadi aktor juga lah kalau nggak salah itu. Jadi harus banget. Masya Allah. Kerjaan sutradara itu kayak gimana sih? Kalau dari aku ya, sutradara itu kan istilahnya kepala dari suatu drama atau teater nih. Kan kita pementasan nih. Sutradara tuh yang pertama mesti menentukan naskah lah. Terus habis itu riset, menentukan konsep bagaimana pementasan itu berjalan, terus menentukan aktor-aktornya, terus bagaimana pembentukan aktornya kayak gimana, terus blocking aktornya kayak gimana. Itu seluruh yang mencakup namanya pementasan lah. Tentang teater itu sutradara yang mikirin. Cuma dibantu sama tim kreatif. Kayak aku umpama sutradara pengennya di babak ini saya pengen kayak gini, aku harus ngubungin ke siapa, stage manager, nanti turun itu. Jadi sutradara ini kayak kepalanya suatu pementasan gitu. Jadi pementasan ini jalannya mau kayak gimana, terus dari awal sampai akhirnya kayak gimana, terus apa targetnya, itu yang nentuin sutradara sendiri. Itulah tugasnya. Cukup berat ya jadi seorang sutradara itu. Ya. Harus begini, harus begitu. Ya, benar. Harus menyocokkan satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Ya, benar. Anak-anakmu pasti banyak dan berbagai macam karakter yang harus kamu hadapi. Iya benar. Sabar banget ya jadi sutradara. Sabar banget. Ketika kalian melakukan kegiatan itu, kegiatannya kan ada adegan ekstrim ya, kayak ada adegan perang kalau nggak salah waktu itu ya. Iya benar. Itu dari aktor ada yang cedera nggak setelah melakukan kegiatan itu? Iya, jadi pas pentas sastra itu ada satu orang jadi aktor, namanya itu gak apa-apa disebut nama. Boleh. Namanya Mas Lucky itu. Jadi dia memang bukan aktor yang sering latihan karena memang figurnya tambahan lah. Jadi anak buah lah gitu. Jadi pas Lucky di pentas sastra itu ada satu kejadian pas dia perang itu kepalanya itu kena hantam sama satu senjata gitu. Akhirnya berdarah gitu. Sampai dibawa ke UMC tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa Nggak sekarang. Udah sehat Lucky? Sehat. Oke. Mungkin ada pesan buat Lucky yang nonton? Lucky jangan patah semangat buat jadi aktor. Itu suatu pengalaman yang luar biasa lah. Karena kan perangnya kurang real katanya, kayak kurang ada darah-darahnya. Oh ada itu. Ada. Sampai mengorbankan kepala itu. Kepala itu. Jadi itulah kesannya buat Lucky, tetap semangat aja. Namanya juga pembelajaran kan, belajar jadi aktor. Aku juga sebenarnya nggak terlalu pro juga ya jadi aktor kayak gimana, sutradara kayak gimana. Cuma ayolah sama-sama belajar gitu. Jadi pengalaman yang berharga gitu. Kalau pesan buat semua aktor-aktormu, mungkin kamu selama melatih mereka, mungkin kamu ada melakukan kesalahan atau mungkin kamu ada pesan yang belum tersampaikan kepada mereka, mungkin bisa disampaikan di sini untuk semua aktor. Untuk semua aktor ya, yang pertama mestinya minta maaf lah, karena selama proses latihan kurang lebih 10 hari mungkin aku sering marah-marah, mungkin bentak-bentak, ada miskom beberapa lah sama beberapa, bukan beberapa sih, mungkin semua aktor ya, aktor-aktorku
yang aku arahin lah, bukan latih kalau aku ya. Kita mengarah dengan satu tujuan yang sama lah gitu. Mungkin ya maaf dulu sih, mungkin ada kata-kata yang aku keluarin itu kayak kurang enak didengar gitu. Jadi maaf dulu. Terus yang kedua, terima kasih udah mau dengerin apa yang aku sampaikan ya, setauku lah, setauku bagaimana cara menjadi aktor, cara menjadi sutradara, itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan berhenti sampai di sini, tetap belajar menjadi aktor yang baik, menjadi aktor yang apa istilahnya ya, aktor yang sebagaimana mestinya aktor gitu. Jadi aktor yang terbaik itu bukan aktor yang sekalinya pentas langsung selesai di pementasan, cuma bagaimana caranya dia menjadi aktor dan terus belajar untuk menjadi aktor yang baik terus. Jadi kesimpulannya mungkin yang bisa aku tangkap itu buat kalian para aktor yang udah berperan di pentas kemarin, jangan kapok untuk menjadi aktor di pementasan berikutnya dan berikutnya lagi. Betul. Anggaplah kemarin itu sebagai langkah awal kalian menjadi seorang aktor, bukan aktor profesional, mungkin ya nggak apa-apa, belajar namanya. Semua itu dimulai dari nol. Lama-kelamaan bakat kalian itu mungkin akan meningkat lagi, jadi kalian itu bisa menjadi aktor profesional. Amin. Terakhir. Ada pesan nggak buat istrimu? Aduh. Dari apa nih? Dari aktor sebagai aktor atau sutradara sebagai sesama aktor? Oh, sebagai seorang istri. Sebenarnya sama sih ya. Mungkin yang pertama maaf ya, mungkin karena proses ketika aku sebagai aktor ya, mungkin aku juga kurang. Kayak aku kadang lupa dialog, terus kadang ya lupa adegan. Terus yang aku salahin istriku sendiri asal. Mungkin itu ya. Maaf dulu lah. Yang kedua Kalau ya. dimaafin? Aduh, jangan dong. Mungkin itu dulu ya. Terus yang kedua itu terima kasih karena udah siap lah. Jadi istrinya Masud, meskipun Masud ya tampilannya kayak gini ya. kayak kok langsung turun nih. Mungkin itu ya. Yang ketiga, jangan patah semangat buat belajar lagi. Itu sih. Mungkin mau ditanggapin? Iya, mungkin. Enggak sih, udah. Itu maafnya udah ditanggapin tadi. Nggak dimaafin tadi ya? Enggak dimaafin. Nanti berarti suruh lu tidur di luar gitu. Aduh. Tak suruh tidur di depan gerbang. Aduh, jangan dong. Chemistry kalian udah terbangun sih kelihatannya. Bangun banget sih. Udah siap nggak kalau mau berumah tangga? Aduh, jauh mas. Oh jauh. Kayaknya beberapa jauh lah. Oh, Kita iya. masih semester 2 ya. Iya, kuliah dulu ya, kuliah dulu. Kuliah. Takdir jodoh itu urusan Tuhan gitu Iya. ya. Benar. Pesan juga. Oke, mungkin tanya jawabnya udah selesai sampai sini. Berikutnya mungkin kita bisa membacakan Q&A dari pentas sastra kemarin yang udah ada di sorotan Instagram Imasin. Mungkin buat kalian yang merasa kepo bisa dibuka di web Imasin, Instagram Imasin yang ada di link di bio nanti ada. Oke, pesan pertama. Sebentar, mana ya? Aduh. Oh ini. Pertanyaannya, yuk sampaikan pesan dan kesan di pentas sastra Nugara Semarang. Spektakuler. Love you, SC dan kawan-kawan. Ya, dan kawan. Masih jengkel sama CO. Siapa? Aduh, Siapa nih? Siapa CO nya? Siapa Dan ya? anggota pasif. Aduh. Gimana nih Pak Sutradara? Gak ada rasa bersalah banget, astagfirullahaladzim. Apa itu? Oke,
Jadi pesan ini mungkin pesan buat kalian yang merasa kalian kurang berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi kalian bisa lebih lah. Kalian bisa udah gede lah ya. Harusnya kalian udah peka terhadap sesama. Kemudian pesan kedua, semua adalah cinta. Ini kayak niru dari itu enggak sih? Siapa namanya yang baju pink-pink itu? Iya, Aduh. Oh, kayak ini di anu ya, kayak di tit gitu. Sensor ini. Aduh, Mas. Semua karena Aduh. cinta. Semua karena cinta. Di sini semua adalah cinta. Iya. Semua adalah cinta. Adalah, oke. Mungkin bisa Semua kita adalah yang Oh, maksudnya Ah, balik. iya. Oh, oke. Oh iya. Jadi aktor. Sensitif ini. Oke, berikutnya semua anggota sudah berusaha dengan versi terbaiknya. Saya tahu itu. Angkatan 24 menyala. Menyala. Kalau banget ini. Menyala banget seperti lampu yang menyala-nyala di malam hari. Aduh. Terlalu sastra. Emang satu. Oh, iya. Selanjutnya seru banget. Kapan lagi kena palu pas buat properti? Aduh, artistik ini. Iya. Artistik. Kreatif ini artistik. Mude kamu lihat ini. Ini Iya. siapa ini? Oh, iya. Ini siapa ini udah? Ini ada balasannya dari pihak adminnya. Jadi artistik abadi aja yuk. Aduh, siapa tahu besok kena kejepit tang. Aduh, Bercanda. Aduh, siapa? gimana tim artistik? Oh, gimana tim artistik? Mau artistik abadi? Mau lah, jadi artistik wah asik loh, Rek. Asik. Cuma sekedar buat properti aja, gak ada Iya. yang lainnya. Ya. Cuma sekedar membuat Iya. artistik. Iya. Terus mana lagi ya? banyak ya. Banyak juga ya. Gacor banget, abis. Lu buat sastra Indonesia. Asoy. Love itu. Udah. Looknya buat sastra Indonesia atau buat orang tercinta? Aduh. Siapa tuh? Siapa ini ya? Siapa itu? Orang tercinta mungkin. Aduh, siapa itu ya? Kalian berdua. Oh iya, kita dicintai seluruh saling mencintai Iya. bangsa Indonesia gitu. SCTV satu Iya. tuh semua. Pinter lah saya nyapu begitu. Lanjut. Mana lagi ya? Siap menjadi Eudora part 2. Eudora anak lighting kayaknya. Oh iya. Aduh. Part 2. Aku udah cukup sampai part 1 aja ya. Kalau kamu part 1 cukup ya? Iya, cukup. Kalau anak lighting mungkin perlu part 20 buat jadi lighting profesional. Iya, profesional. Iya. Kan dibayar nanti ya. Iya, Oh, profesional betul. harus dibayar. Bisa menjadi sumber rezeki buat kalian nanti ketika kalian sudah berkeluarga mungkin. Insya Kok aku Allah. kayaknya berkeluarga terus ya ini. Atau mungkin masnya yang kebetulan Iya. Masya Allah. Insya Allah. Keren Pol. Keren sih pastinya, soalnya kan dalam waktu 2 minggu ya itu. 2 minggu? Iya. 14 hari kalian nyiapin itu. Iya. Ya, Tapi udah keren sih kalau menurut aku. Penontonnya aja kemarin udah 100 lebih kalau nggak salah ya. hampir ketiga. Hampir 300. Parah. Itu berarti udah keren banget. Terima kasih. Cuma Bangga lah jadi saudara. ya, tapi kalau bangga sih bangga ya jadi sutradara, cuma apalah artis sutradara kalau nggak ada tim di belakang ya, dari produksi, dari kreatif juga aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apalagi kalau nggak ada aktor. Iya, iya, Itu terima kamu. kasih. Aduh, semoga Aktor. Oke, ini yang terakhir. Aduh, Cuma mau nyampein batik perang. Pak. Oh, batik parang Iya. untuk UKT kaum bangsawan, bukan menengah ke bawah. Oh, Maksudnya? iya, iya. Ini Salah teknis. kesalahan lah kemarin ketika di tata busana dan tata rias itu ada batik itu apa ya bahasa Indonesia sewek itu ada namanya sewek parang, itu biasanya digunain sama bangsawan dan untuk menengah ke atas Iya, gitu. kaum Jadi atas. pada kalau zaman dulu ya, jadi sewek itu ada lambang-lambangnya. Kemudian
di pentas sastra kemarin kesalahan itu batik itu dipakai sama prajurit gitu. Oh. Yang kelasnya menengah ke Iya. bawah. Paham. Dan rajanya Oke, pakai oke. batik yang menengah ke Ke bawah, bawah. bukan Malah kebalik. jadi Oh iya kesalahan kebalik. teknis. Mohon maaf ya, nanti Iya. kita perbaiki di pentas selanjutnya. Tungguin aja. Asal. Pentas selanjutnya berarti nanti kamu jadi sutradara Aduh. lagi. Iya, mungkin ya. Mungkin kamu jadi aktor lagi. Enggak, udah cukup. Loh kenapa? Udah cukup. Udah Terus cukup. belajar. Terus belajar nggak apa-apa. Oke, udah habis ini kayaknya. Mungkin nanti ada upgradean terbaru dari Q&A ini. Mungkin bagi penonton yang penasaran bisa dilihat lagi di Instagram Imasi. Jangan lupa dikepoin dan jangan lupa di follow juga. Oke, cukup sekian podcast kali ini udah selesai. Aduh. Sedih banget. Gak mau berpisah kalian berdua ini. Eh, Aku lihat chemistry-nya udah kebangun banget, kayak udah plek. Sedih nggak kalau misalkan berpisah di sini? sebenarnya sih. Sedihnya sedih. Enggak, tapi sedihnya Oh, sedih. iya, parah seneng katanya itu bisa. Enggak sedih sih. Sedih. Nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau ada podcast lagi, Oke. kalian bakal jadi bintang tamu selanjutnya. Siap. Oke. Sekian podcast kita hari ini. Bagi penonton-penonton yang mungkin ada pesan lain yang mau disampaikan, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa guys. Berapa menit, Cok? Sumpah, Lebih, 60. 20 lebih.